Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Firman Vlog. Jadi kita akan review ini adalah termostat digital ya, atau thermoswitch digital. Ini biasanya untuk penetas telur ya. Jadi ini adalah yang model STC 1000. Kemudian untuk dayanya ini DC ya, 12 volt ya. Nah 12 volt ini ada dua tipe ya, yang untuk AC dan juga DC ya. Ini jadi pakai yang 12 volt, yang DC juga ada dua nih, antara 24 atau 12 ya, karena kan mobil ini akinya itu kan 12 volt ya, jadi kita pakai yang ini ya. Ini jadi untuk skemanya di sini ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini skemanya. Untuk powernya itu ada di 1 dan 2 ya, plus dan minus di sini. Kemudian 3 dan 4 ini adalah sensor panas ya, sensor panas. Dan juga untuk 5 6 dan 7 8 ini opsional ya. Opsionalnya ini adalah kita bisa pakai yang heating atau yang cooling. Jadi kalau yang heating itu dia akan nyala di suhu yang terendah, kemudian akan berhenti di suhu yang tertinggi ya. Sedangkan cooling ini kebalikannya. Yang cooling ini kita misalkan contoh untuk yang mobil itu kita pakai yang cooling. Yang cooling ketika radiator mencapai suhu katakanlah 70 derajat Celcius, kita set terendahnya ada di 65 ya. Jadi dia itu dari 670 nyala kipasnya, kemudian dia akan berhenti di suhu 65 seperti itu. Oke, ini skemanya kemana ke mobil. Kemungkinan ini akan untuk powernya ini, untuk powernya atau yang DC nya ini kita akan ini kan karena dipasang di kabin ya, karena kan kalau pasang di situ nanti kena hujan lah atau kena panas meleleh ya kan. Nah ini kita akan pasang di kabin ya. Untuk power ini kemungkinan akan dipasang ke lighter ya, kita akan ke lighter untuk yang power. Kemudian untuk yang sensor ini jelas sensornya seperti ini. Nanti ini sensornya seperti ini. Ini akan kita pasang di radiator ya, gitu. Ini kita akan pasang di radiator. Jadi sensornya ini adalah berfungsi untuk membaca suhu ya, seperti itu. Dan kemudian untuk output coolingnya kemana, ini jelasnya nanti kita jelasin lagi ya di dalam engine hood ya. Oke, jadi ini lagi kita wiring ya. Jadi lagi kita wiring. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 dan 7 8 ya. Di nomor 1 ini posisinya DC plus dan DC minus. Nah plus minusnya kita ambil pakai kabel yang ini ya. Ini saya sedikit jelaskan ya, nanti untuk diagramnya akan menyusul. Oke, ini posisinya nih, ini untuk power ya. Jadi nanti ini powernya ini kita ambil dari lighter ya. Lighter kan dia itu mengikuti kontak. Kemudian yang 3 dan 4 ini untuk yang sensor, mengarah kepada sensor. Nih, yang sensor ya. Nah, kemudian di sini ada tricky dikit ya. Gitu. Agak tricky sedikit. Jadi untuk yang satu ini kita ngambil dari power tadi ya. Nah, kemudian ini untuk plusnya ini, power plusnya ini kita jumper ke yang nomor 8. Oke, di nomor 8 ya, kita jumper ke sini di yang cooling, kan kita kan cooling. Kemudian yang nomor 7 nya ini mengarah ke pada ini minus ya, minus yang mengarah langsung kepada kipas gitu, mengarah kepada kipas. Dan untuk minus yang di sini, oke, untuk minus yang di sini ini
sorry, ini plus ya, sorry, artinya ini plus yang mengarah ke kipas. Kemudian yang minus daripada lighter masuk ke DC, ini kita jumper juga, minusnya ini ke arah kipas juga. Jadi dapat dua kabel ya di sini ya, ini dapat dua kabel. Yang plusnya itu ngambil daripada cooling system, karena ini kan nantinya ada switch off nya ya, tergantung daripada si sensor gitu. Dan kemudian minusnya kita ngambil juga dari minus yang dari pada lighter tadi ya. Cuma di sini kita akan sedikit rubah ya. Jadi artinya yang untuk kipas ini kita nggak mengarahkan ke kipas, tapi kita akan buatkan lagi jalurnya sendiri daripada relay ya. Jadi relay ini nantinya akan saya fungsikan sebagai saklar otomatis ya, seperti itu. Ini jadi saya beli tadi ya, ini bawaannya ini kabelnya kayak gini ya. Ini nggak akan kita pakai kayak gini ya, kita cuma butuh 4 kaki aja ya kan, karena jadi kita jelaskan dulu ya fungsi relay. Jadi fungsi relay ini adalah ketika nomor 85, jadi ini kita buka ya, relay di bawah sini ada nomor 86, 85, 87, dan di sini nah itu di sana ya. Jadi ini yang tadi ya, di 1 dan 2 nya ini arahnya ke sini ya. Nih 1 dan 2 ini kita sambung ke lighter ya, karena kan lighter ini ketika kita off kan dia akan mati, tapi kita nyalakan dia juga ikut nyala ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, dan kemudian ini kita akan setting ya. Jadi cara nyetingnya ini kita pencet S kali, ini F1 ya, F1 F2, F1 kita pencet. Nah ini kita akan cari suhu terendahnya ya ketika kipas mati. Mungkin di saya akan set di 65. Oke, kemudian kita pencet S lagi, kita cari F2 ya. Nah F2 ini kita pencet S yang lama. Ini apa ya, jarak toleransi ya 10 derajat ya. Jadi diharapkan itu nanti suhunya ini ketika 75 derajat kipas itu nyala dan turun itu di 65 derajat ya.
Oke, jadi ini adalah sensornya dan juga ini adalah outputnya ya. Jadi outputnya ini kita akan pasangkan di sensor atau thermo switch yang lama ya, tanpa merubah dari fungsi thermo switch yang lamanya. Jadi gini ya, untuk yang positif negatifnya di sini. Ini nanti 87A dan 30 ya. Ini kita sambungin ke sensor ya. Jadi double backup. Kurang lebih gitu. Jadi kalau ini dua-duanya sih sama sensor ya. Jadi yang itu tetap kita pertahankan, dan juga ini kita bantu dari digital ya. Seandainya yang manualnya itu telat atau malfungsi. Kita akan lakukan pengetesan ya dengan cara dibakar. Ya, ini ketika dingin langsung mati ya kipasnya ya. Ini kita akan coba bakar ulang ya. Untuk ini kita set di 70 ya. Jadi di 70 maka kipasnya akan nyala. Nah, itu ada bunyi cetek ya. Artinya relaynya bekerja, dan di sana di bagian mesinnya dia nyala. Ini untuk sensornya sementara ditaruh di sini ya. Ini kita sensornya nggak ditanam tapi di luar ya. Dan kenapa di 70? Karena ini sengaja ya, kita ambil suhu di permukaan dari si selangnya aja. Oke, ini berarti artinya ini masih di bawah 70 ya. Nanti ketika 70 maka kipasnya akan nyala. Ini kita tunggu sampai naik. Oh ini, nah itu dia. Ini nyala ya. Ini nyala, artinya ini 70 derajat ya. Ini 70 derajat, ini melakukan pendinginan. Nah ini mati, artinya suhunya di bawah 70. Oke, ini cukup berhasil ya. Jadi di sini ini kita bikin ganda ya. Jadi artinya switch yang sana nih, switch yang bawahnya itu masih bisa ya, karena kan bukanya itu mungkin sekitar 80 derajatan ya. Nah kita ini kan selain bisa mantau suhunya, kita bisa semau kita ya gitu. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Begitu kurang lebih seperti itu. Kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya.